Halo semuanya, pasti di antara dari kalian ada yang udah pernah dengar organisasi yang namanya ASEAN. Tapi kalian tahu nggak sih organisasi ASEAN itu organisasi yang kayak gimana ya? Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 7 kelas 12 F5 SMA Negeri 12 Semarang tahun ajaran 2026-2027 akan menjelaskan seputar organisasi ASEAN. Nah, saya Jaima Cetjiva Syakira, nomor presensi 15, akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya ASEAN. ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini adalah organisasi yang terbentuk dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi, sering dibilang sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Yuk, langsung aja kita masuk ke latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, latar belakang yang pertama adalah berakhirnya konfrontasi di kawasan Asia Tenggara yang terjadi antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Konfrontasi sendiri merupakan ketegangan atau perselisihan di politik militer antar negara. Pernah terjadi di Indonesia dan Malaysia akibat tidak setujunya terbentuknya Federasi Malaysia. Kemudian ada antara Malaysia dengan Filipina karena memperebutkan wilayah-wilayah di Sabah. Berakhirnya konfrontasi ini kemudian menimbulkan rasa solidaritas antar negara untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang damai. Nah, latar belakang yang kedua adalah perasaan senasib akibat ditindas penjajah. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri telah dijajah oleh beberapa bangsa asing seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Jepang. Ternyata negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang lain juga mengalami hal yang sama. Seperti contohnya Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam pernah dijajah oleh Inggris. Karena sama-sama merasakan ketertinggalan akibat kolonialisme dan juga penderitaan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini bertekad untuk saling membantu dan bekerja sama dalam suatu organisasi. Nah, latar belakang yang ketiga adalah persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan juga pola kehidupan. Ternyata sebagian besar kawasan di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam berasal dari ras dan rumpun linguistik yang sama, yaitu Melayu Polinesia atau Austronesia. Nah, karena letaknya yang berdekatan, pastinya negara-negara ini pernah mengalami yang namanya migrasi atau perpindahan penduduk, dan juga perdagangan di negara yang satu ke negara yang lain juga sempat bertukar-tukar. Maka dari itu, timbullah persamaan dalam bidang budaya, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan. Nah, latar belakang yang keempat adalah persamaan lokasi yang strategis. Seperti yang kita tahu, Asia Tenggara diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Maka dari itu, Selat Malaka sendiri menjadi jalur perdagangan internasional. Pada tahun 1960-an, lokasi strategis ini sempat dilirik oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, sehingga menimbulkan kesadaran bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara bahwa mereka harus saling bersatu agar tidak dapat diadu domba oleh negara asing. Nah, dari persamaan dan latar belakang yang telah saya sebutkan, maka negara-negara di ASEAN kemudian membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. Mereka merealisasikan dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratnam dari Singapura, Narciso Ramos dari Filipina, dan juga Tanat Homan dari Thailand. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan organisasi ASEAN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Fahriansyah. Mengenai maksud dan tujuan organisasi ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Di antaranya isinya yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di negara-negara Asia Tenggara. Lalu yang kedua, meningkatkan stabilitas, ketahanan, dan juga kedamaian di negara-negara ASEAN.
Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan antara negara-negara ASEAN. Yang keempat, menjalin hubungan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan juga komunikasi antar negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas latihan dan juga penelitian antar negara-negara ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aulia kelas 12 F5 SMA Negeri 12 Semarang ingin menjelaskan tentang struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ASEAN telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan sejak pembentukannya. Ada 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Laos, yang kesembilan Myanmar, dan yang ke-10 Kamboja. Berikut ini struktur organisasi ASEAN sebelum KTT di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Yang pertama, sidang tahunan para menteri. Yang kedua, standing committee. Yang ketiga, komite-komite tetap dan khusus. Yang keempat, Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Setelah berlangsungnya KTT ASEAN di Bali, struktur organisasi ASEAN mengalami perubahan. Ada 6 perubahan yang dialami oleh ASEAN. Yang pertama, pertemuan para kepala pemerintahan. Yang kedua, sidang tahunan menteri-menteri luar negeri. Yang ketiga, sidang para menteri ekonomi. Yang keempat, sidang para menteri non-ekonomi. Yang kelima, standing committee. Yang keenam, komite-komite ASEAN. Perkenalkan, aku Sintia Hirnisa Sabila, nomor absen 7. Di sini aku bakal jelasin tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN lewat Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Yang kedua, Indonesia menjadi penyelenggara KTT 1 pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976 dan menghasilkan penandatanganan kerukunan ASEAN serta kerjasama bersama Asia Tenggara. Indonesia juga menjadi penyelenggara KTT 9 pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 1967 dan menghasilkan cikal bakal berdirinya komunitas ASEAN. Yang ketiga, lokasi kedudukan markas sekretariat tetap ASEAN berada di Jakarta. Jakarta dipilih karena Indonesia merupakan wilayah terluas dan memiliki penduduk yang terbanyak dari beberapa negara ASEAN. Jakarta sendiri juga dilintasi oleh jalur silang dunia yang berpotensi untuk arus perdagangan internasional. Yang keempat, Indonesia menjadi tempat proyek dari Komite Bahan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat cadangan dan suplai kebutuhan makanan nasional. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu tempat proyek pupuk urea amonia di Komite Industri, Perdagangan, dan Energi. Yang keenam, Indonesia mendukung kesepakatan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang damai, bebas, dan netral dan ditandatangani pada tanggal 27 November 1971. Yang ketujuh, Indonesia menjadi penyelenggara Jakarta Informal Meeting, yaitu perundingan perdamaian untuk mendamaikan pihak-pihak bertikai dalam konflik Kamboja dengan berfokus mendatangkan faksi-faksi di Kamboja dan Vietnam. Yang kedelapan, Indonesia turut dalam menyelesaikan perselisihan antar bangsa atau negara sebagai mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kesembilan, Indonesia turut serta dalam penanganan pengungsian seperti shelter manusia perahu Vietnam di Pulau Galang, pengiriman logistik bagi penanganan pengungsian Rohingya, dan menjadi penengah perselisihan batas wilayah dan perselisihan antar negara anggota.